Halo semuanya, selamat datang. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang lagi rame banget dibicarain. Kecerdasan artifisial atau AI. Tapi tenang aja, ini bukan penjelasan teknis yang bikin pusing. Ini tuh lebih ke panduan praktis buat kita semua. Pasti pernah kan? Kita semua pernah ngalamin. Nanya ke ChatGPT atau AI lain, udah berharap dapat jawaban yang brilian, yang keluar malah sesuatu yang bikin kita garuk-garuk kepala. Bikin frustrasi banget kan? Nah, ini dia nih inti dari obrolan kita hari ini. Rahasia buat dapat hasil terbaik dari AI itu sebenarnya bukan nunggu teknologinya jadi sempurna, tapi gimana kita sebagai pengguna bisa jadi lebih pintar pas berinteraksi sama dia. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. AI itu udah ada di sekitar kita. Dan ini yang mungkin gak Anda sadari, Anda itu bukan sekedar pengguna, tapi Anda itu seorang kolaborator AI. Betul banget, AI itu bukan lagi konsep masa depan dari film-film fiksi ilmiah. Mulai dari minta tolong ChatGPT buat ngerangkum materi, sampai bikin poster pakai fitur-fitur canggih di Canva. Nah, itu semua tuh sebenarnya bentuk kolaborasi langsung kita sama kecerdasan artifisial. Oke, kita lanjut ya ke bagian kedua. Gimana sih cara AI berpikir? Anggap aja AI itu mesin pencari pola raksasa. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara kerjanya. Nah, salah paham pertama yang harus kita lurusin, AI itu nggak kayak kalkulator yang kaku yang ngikutin aturan saklek. Kalau kita masukin 2 tambah 2, jawabannya pasti selalu 4. AI itu jauh lebih fleksibel, lebih organik gitu. Nah, ini dia kuncinya. Para pengembang AI itu terinspirasi dari organ paling keren yang kita punya, otak manusia. Mereka bikin sebuah model yang namanya jaringan saraf tiruan atau neural networks yang meniru cara otak kita belajar. Coba deh perhatiin gambar keren ini. Sama kayak otak kita yang tiap hari nerima banyak banget informasi dari pengalaman, AI juga sama. Dia disuapin jutaan data. Otak kita nyari hubungan antar informasi, nah AI melakukan hal yang persis sama, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Jadi, prosesnya itu bisa kita bagi jadi 3 tahap simpel. Pertama, ada yang namanya input. Modelnya ini nelen jutaan data. Kedua, pelatihan. Di tahap ini, modelnya mulai nyari pola. Misalnya, oh kata langit ini kok sering banget ya muncul bareng kata biru. Ketiga, output. Jadi pas kamu nanya apa warna langit, si AI nggak benar-benar tahu jawabannya. Tapi dia ngitung. Dari semua data yang gue baca, kata langit itu paling sering gandengan sama kata biru. Jadi kemungkinan besar jawabannya biru. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita udah tahu cara AI berpikir, kita bisa mulai belajar bahasa mereka. Nah, ini bagian serunya, prompt engineering. Ada satu metode jitu nih, namanya RTF, Role, Task, sama Format. Perhatiin contoh ini ya. Pertama, kasih dia peran. Jadilah pemandu wisata yang ceria. Terus, kasih tugas yang spesifik. Buat rencana jalan-jalan sehari di Jakarta buat anak SMA yang suka sejarah. Terakhir, tentukan format hasilnya. Sajikan dalam bentuk tabel jadwal, jam per jam. Dengan 3 elemen ini, hasilnya bakal jauh lebih pas. Dan ini juga berlaku buat gambar. Coba lihat deh bedanya. Jauh banget kan? Prompt sederhana robot di perpustakaan, ya hasilnya biasa aja. Tapi prompt yang detail yang nyebutin gaya, bahan, pencahayaan, sampai kualitasnya, hasilnya jadi karya seni yang spesifik dan wow, keren banget. Detail itu segalanya. Lanjut ke bagian 4, kita bahas bahayanya, bias dan halusinasi. Pakai AI itu ada risikonya. Dan sama kayak pahlawan di cerita-cerita, kita juga harus kenal sama naganya. Jadi, ada 2 naga utama yang mesti kita awasin. Yang pertama itu bias, di mana AI bisa ngasih hasil yang nggak adil atau stereotip. Yang kedua itu halusinasi. Ini istilah keren buat momen di mana AI ya ngarang bebas. Oke, kita bahas bias dulu ya. Ini tuh terjadi karena data yang dimakan si AI itu sendiri emang udah nggak seimbang. Misalnya nih, kalau datanya kebanyakan gambar dokter itu laki-laki, ya jangan heran pas kita minta gambar dokter yang muncul kebanyakan laki-laki juga. Ini bisa bahaya karena bisa memperkuat stereotip yang udah ada. Nah, kalau yang ini bisa dibilang yang paling bahaya, halusinasi. Si AI ini bisa dengan PD-nya bikin kutipan dari tokoh terkenal yang padahal nggak pernah ngomong gitu, atau ngasih referensi buku yang ternyata fiktif. Yang bikin bahaya, dia nyajiinnya itu dengan sangat meyakinkan seolah-olah itu fakta. Taits, tapi tenang dulu. Kita nggak akan biarin naga-naga itu menang. Soalnya kita punya senjatanya.
Yuk kita buka perangkat, cek fakta kita. Ada 3 langkah gampang yang bisa jadi kebiasaan kita. Pertama, cek silang. Jangan telan bulat-bulat jawaban AI. Bandingin dulu sama buku atau situs web yang bisa dipercaya. Kedua, prompt terbalik. Tanya balik ke AI. Dapat info dari mana? Terus cek beneran sumbernya ada apa enggak. Ketiga, uji logika. Coba dah tanya hal yang sama tapi pakai kalimat beda, terus lihat jawabannya konsisten atau enggak. Jadi, ingat ya, ini poin paling pentingnya. Anggap aja AI itu asisten magang yang super pintar dan super cepat, tapi tetap butuh pengawasan dan verifikasi dari kita, manajernya. Pikiran kritis kita lah alat yang paling utama. Oke, kita udah ngebahas banyak hal, dari cara kerja AI, cara ngobrol sama dia, sampai cara ngecek jawabannya. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Dengan pemahaman baru ini, Anda bukan lagi pengguna pasif, tapi kolaborator yang cerdas. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan semua senjata baru ini, hal keren apa nih yang bakal kamu ciptain pertama kali?